Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. Come back with me, Miss Farida. Before we start our lesson, let us pray. Pray begins. Okay, after pray, let me check your attendance. Aldani Maestro Tresna, present. Okay, and then Tiara Melani Putri, present. Okay. Reva Angelina is sick. Oh, okay. How about Salsabila Nisrina? Present. Okay. Okay, student. Today we will study about asking for and giving advice. Ada yang tahu apa itu asking for and giving advice? Nanti sebelum saya masuk ke materi, saya beri contoh video dulu. Tapi saya ingin bertanya dulu, apa itu asking for and giving advice? Reva Angelina bisa menjawab? Ya, silahkan. Good. Jadi asking for and giving advice itu adalah menanyakan dan memberi saran. Seperti itu. Ada yang bisa memberikan contohnya tentang asking for and giving advice? Aldani bisa? Bagus sekali. Ya, jadi mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Hello, I'm here to see Dr. Kathy. Oh, your name? Sally Munday. Oh, your chocolate appointment is here. Okay. Go write it, and the doctor will see you now. Thank you. Dr. Kathy, my hair is so boring. I want something more exciting, something that would make people say, wow, what would you do? Yes, your hair is very boring. If I were you, I would get a perm, but not just any perm. This is a private hair salon, VIP only. Just tell them Dr. Kathy sent you. Thank you. Thank you, Dr. Kathy. Dr. Kathy, I'm always tired. I fall asleep at work every day. What should I do? How many hours of sleep do you get each night? About 2 or 3 hours. I stay up late watching dramas. Oh, dramas. I love dramas. Which one are you watching? Have you ever seen... excuse me. You're paying me by the minute, and I'm really expensive. Okay, let's see. You should definitely keep watching dramas. But why don't you drink more coffee? How about 4 to 5 cups a day every morning? If that doesn't work, double it. Okay. Thanks, Dr. Kathy. Dr. Kathy, my boyfriend thinks I'm too skinny. He's always telling me to gain weight. What do you suggest? I suggest that you eat 5 cups of ice cream and drink 10 liters of soda every night before you go to bed. Okay. Then come see me in 3 weeks. Okay, I will. Doctor, your follow-up appointment is here, Miss Broadbottom. But there's a bit of a problem. She cannot fit through the door. It's okay. I don't need any more advice. Thanks, Dr. Kathy.
Ini tentang asking for and giving advice, menanyakan dan memberikan saran. Jadi mari saya tulis. Yang pertama tentang asking for advice, menanyakan saran. Jadi bagaimana kita menanyakan saran kepada orang lain. Yang pertama, kita bisa menggunakan what should I do. Jadi artinya apa yang seharusnya aku lakukan. Kemudian yang kedua, what do you think I should do? What do you think I should do? Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kemudian yang ketiga, can I ask your advice about bla bla bla. Jadi artinya bisakah saya menanyakan saranmu tentang can I ask your advice about my problem, tentang masalahku, or can I ask your advice about what should I have to cook. Bisakah aku menanyakan pendapatmu tentang apa yang harus aku masak dan lain sebagainya. Jadi setelah about ini kita bisa menambahkan objek apapun tergantung kondisi kita, seperti itu. Kemudian setelah tadi asking for advice, selanjutnya adalah jawabannya, yakni giving advice. Bagaimana kita memberikan saran pada orang lain. Misalkan masalahnya adalah pertanyaannya adalah can I ask your advice about. Jadi kita bisa menjawab you should bla bla bla. Kamu harus begini. Misalkan tadi tentang memasak, you should cook fried rice maybe. Kamu bisa masak nasi goreng mungkin. Or yang kedua, I suggest that you bla bla bla. Aku menyarankan bahwa kamu bla bla bla. Tergantung permasalahannya. Kemudian yang ketiga, why don't you? Kenapa sih kamu nggak gini aja? Nah, why don't you? Seperti itu. Jadi walaupun why don't you ini berupa pertanyaan, sebenarnya ini adalah memberi saran ya. Kemudian ada lagi, if I were you, I would bla bla bla. Andai aku menjadi kamu, saya akan bla bla bla, seperti itu. Nah, should ini juga bisa diganti menjadi had better. Kemudian yang selanjutnya adalah giving no advice, memberi saran yang negatif. Artinya maksudnya begini, tidak bisa memberikan saran. Jadi menanggapi negatif pertanyaan orang. Kita bisa menggunakan I don't know, saya nggak tahu. Aku nggak tahu harus memberi saran apa. Yang kedua adalah misalkan I wish I could help you. I wish, aku berharap aku bisa membantumu. I wish I could. Nah, tapi faktanya saya tidak bisa membantu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah I'm afraid I can't help you. Saya khawatir saya tidak bisa membantumu, seperti itu. Kemudian yang keempat ada juga I don't know what to advise. Saya tidak tahu harus menyarankan apa, seperti itu. Jadi itu adalah contoh giving no advice. Kita tidak bisa memberikan saran pada orang lain atas saran yang diminta pada kita, seperti itu. Nah, jadi seperti itu penjelasan tentang asking for and giving advice. Jadi nanti kalian akan mengerjakan latihan soal satu persatu ya. Kalian bisa bekerja sama dengan teman sebangkunya nanti, tapi nilainya tetap sendiri-sendiri. Jadi usahakan mengerjakan sendiri terlebih dahulu. Misalkan ada yang kesulitan, bisa didiskusikan dengan teman sebelahnya. Jadi Miss akan membagikan soalnya. Seperti ini latihan soalnya.
Ini ada sampai 10 nomor. Miss akan menilainya. Ini nilai kalian. Saya sebut contohnya saja ya. Salsabila Nisrina mendapat nilai 80. Karena tadi ada salah 2. Jadi skornya ini diperoleh dari 8/10 dikali 100. Betul 8 dibagi banyaknya soal, kemudian dikali 100. 80. Oke student, jadi setelah tugas pertama kalian yang sudah Miss nilai tadi, selanjutnya ada tugas kedua. Nah, tugas keduanya ini kalian membentuk kelompok yang masing-masing ada 3-4 orang di dalam kelompok tersebut. Nah, yang masuk ada berapa tuh hari ini? Siswanya 23, yang masuk cuman 20. Nah, berarti pas tuh 20 dibagi 4 berarti ada 5 kelompok. Nah, caranya seperti ini. Kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi kalian nanti menyebutkan dari angka 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi yang kelompok pertama, kelompok ke-1 kumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 kumpul dengan sesama kelompok 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini kalian membuat contoh percakapan tentang asking for and giving advice tadi, tentang menanyakan dan memberikan saran tadi. Temanya bebas, terserah kalian. Seperti itu. Saya akan beri waktu 15 menit. 15 menit kira-kira cukup nggak? Cukup ya? Oke, jadi 15 menit. Nanti yang siap maju, kelompok yang siap maju pertama, dia akan tampil, kemudian nanti saya akan menilainya. Yang saya nilai nanti ada kelancaran atau fluency, kemudian ada grammar, ketepatan grammar kalian saat menyusun percakapan tersebut, intonasi, ekspresi dan lain sebagainya. Nanti akan saya nilai seperti itu. Oke, good job. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian hebat. Nah, jadi Miss sudah punya nilai-nilainya. Di pertemuan pertama tentang asking for and giving advice ini, kalian semuanya rata-rata sudah lancar. Sudah tepat tentang yang mana konteks menanyakan saran. Terus juga tepat memberi contoh tentang memberikan saran. Nah, seperti itu. Nih. Jadi Miss sudah punya nilai-nilainya, kalian bisa lihat. Grup pertama mendapat nilai 88, grup kedua 87, grup ketiga 95, grup keempat 91, grup kelima 88. Nah, kalian hebat kan? Nilainya tinggi-tinggi, nggak ada tuh yang di bawah 80. That's all about our meeting today. Jadi sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.